Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-58 yang sudah berbeda temanya dengan pembahasan hikmah ke-55, 56, dan 57 yang lalu, di mana di hikmah ke-58 ini lebih banyak memberikan ilustrasi terhadap hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrori. Al-anwaru adapun cahaya-cahaya atau beberapa cahaya. Matoyal qulubi merupakan kendaraan bagi hati, wal asrori sekaligus kendaraan bagi asror atau hal-hal yang sifatnya rahasia. Apa itu yang dimaksud dengan kendaraan hati dan kendaraan hal-hal yang rahasia? Kita akan lihat bagaimana Asy-Syarqawi memberikan penjelasan. Al-anwaru adapun atau utawi pira-pira nur utawi pira-pira cahaya, adapun beberapa cahaya al-ilahiyatu kang bangsa kepangeranan atau cahaya ketuhanan gitu ya. Allati taridu ala qalbil muridi, yakni yang sampai kepada hati orang-orang yang menghendaki wusul kepada Allah. Allati taridu yo al-anwar tari tukang temuko apa alwar ala qalbil muridi ngatasé atine wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Min hadrati Rabbi, dari kehadirat Allah. Jadi nur ilahi atau cahaya ketuhanan yang sampai atau yang kemudian sampai kepada hati para murid dari Allah maksudnya gitu ya. Watasululan hasil atau berhasil ghaliban ing dalam kaprai, watasululan hasil apa al-anwar yang nur-nur keilahian atau cahaya ketuhanan ini biasanya dihasilkan dari mana, atau wasilahnya apa, atau piranti apa yang kemudian bisa mendatangkan katakan lebih gitu nur-nur ilahiyah ghaliban pada umumnya minal adhkari, dari beberapa zikir, wariyadoti, dan beberapa riyadhah. Jadi cahaya-cahaya ilahi atau cahaya-cahaya ketuhanan atau nur-nur ilahiyah yang dihasilkan melalui riyadhah dan zikir kemudian berhasil sampai kepada hati para murid atau orang-orang yang menghendaki usul kepada Allah, ini merupakan apa? Matoyal qulubi, merupakan kendaraan kulub atau kendaraan hati. Apa yang dimaksud dengan kendaraan hati? Yakni ini sebuah ilustrasi sebetulnya ketika kita misalnya sering berdoa kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, misalnya, ya Allah sinarilah hati-hati kami, sinarilah hati kami ini binuri hidayatik, dengan nur hidayahmu. Jadi orang yang cerah hatinya ya, orang yang kalau orang Jawa bilang padang atine begitu, itu adalah orang yang kemudian sangat mudah untuk menerima kebenaran, sangat mudah untuk mampu membedakan mana yang hak dengan yang batil, sangat mudah kemudian untuk mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam kacamata sofistik ya, kalau melihat kepada hikmah ke-58 ini, maka hati kita memang harus cerah. Hati kita itu harus apa ya? Bersinar, kata Allah itu. Sinarnya dari mana? Sinarnya tentu adalah dari anugerah dari Allah melalui riyadhah dan melalui zikir-zikir yang kita lakukan. Nah, sebelum saya lanjut, kita perlu mengingat melalui metode intertekstualitas, yakni membandingkan dengan teks-teks dari Al-Hikam yang sudah kita bahas maupun yang belum kita bahas. Khusus yang pernah kita bahas di hikmah ke-13, saudara sekalian yang saya hormati, dulu ada sindiran begitu ya dari Ibnu Athaillah, kaifa yasruku suwarun ya. Kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu akan bersinar kalau hati kita itu masih terbelenggu, masih patri sekaligus masih terganggu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, atau hati kita masih terpaut sangat erat begitu, masih kumantil ya
dengan hal-hal sifatnya duniawi. Dengan kata lain, bagaimana mungkin hati seseorang atau hati kita itu akan cemerlang kalau hati kita masih dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, mikirin duniawi tiap saat misalnya gitu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, atau bagaimana mungkin hati kita bisa beranjak menuju Allah ya, ketika kemudian hati kita juga masih dibebani oleh syahwat-syahwat, oleh keinginan-keinginan nafsu yang kita miliki. Oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, sudah menjadi keniscayaan agar kemudian kita bisa ya memanage hati kita dengan baik, agar kemudian tadi ya dengan latihan, dengan senantiasa berzikir, agar kemudian hati kita ini mampu bersinar tadi itu, atau kemudian mendapatkan nur ilahiyah atau lebih gitu. Lalu apa pengertian matoyal qulub atau kendaraan hati? Digambarkan sebagai kendaraan hati karena liwasliha ila matlubiha allati hiya mutawajjihatun lahu wa huwa dukhuluha hadratar rabbi wal qurbu minhu. Jadi digambarkan sebagai kendaraan hati dalam rangka kemana? Nur-nur ilahiyah ini dalam perspektif sufistik ini digambarkan sebagai kendaraan hati untuk menuju kehadirat Allah. Jadi dengan cemerlangnya hati tadi, hati yang mendapatkan nur begitu ya, hati yang mendapatkan sinar ketuhanan akan mempermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini pengertian yang pertama. Sedangkan yang kedua, wal asrori sekaligus juga tunggangane asror atau kendaraan hal-hal yang sifatnya atau kerahasiaan ya. Ai wa matoyal asrorilan kendaraane piro-piro rahasia aidon jam'u sirrin ya. Asror sebagaimana kita ketahui merupakan bentuk plural dari kata sirrun begitu ya. Wa huwa batinul qalbi inda sufiyati. Apa itu? Sir adalah bagian yang dalam dari hati kita masing-masing begitu ya. Oleh karena itu, sekali lagi ketika kita hati disinari dengan sinar ketuhanan atau nur ilahiyah, kemudian hati kita ini juga kemudian bersinar tadi itu karena keberhasilan atau melalui anugerah yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan sangat mudah mengenali diri kita, kemudian mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak baik gitu ya. Sekaligus juga mampu dengan sangat mudah membedakan mana yang benar dan mana yang batil dan seterusnya yang intinya adalah kita akan secara bertahap ya, pelan tapi pasti mampu menjadikan diri kita tentu atas anugerah Allah tadi menjadi orang yang makin baik. Oleh karena itu sekali lagi ini adalah satu peristilahan yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, saudara dan saudari yang saya hormati, bahwa memang ketika dikatakan watahsulu ghaliban minal adhkari wariyadot, hati yang kemudian bersinar atau mendapatkan sinar ketuhanan ini diperoleh melalui zikir sekaligus riyadhah begitu ya, prihatin riyadhah ya, maka kemudian kita mampu secara bertahap tadi, secara proporsional memfungsikan hati kita, memfungsikan kolbu kita menjadi semakin proporsional. Dengan kata lain, ketika tadi dihubungkan dengan hikmah ke-13, kaifa yasduqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu akan bersinar kalau hatinya masih tertaut erat, tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan duniawi. Ini tentu sebuah sindiran halus di mana kita yang masih hidup di dunia bukan berarti kita tidak memikirkan duniawi, tetapi jangan sampai hal-hal yang sifat duniawi itu membebani kita, menjadikan jarak atau membuat kita makin terkungkung ya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, lalu justru membuat kita makin jauh dengan Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak terkungkung dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, apapun itu, apakah harta, apakah kedudukan, apakah itu prestis, apakah jabatan, ataupun yang lain begitu ya, di mana kita menjadikannya itu sebagai piranti kita mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu kita tidak akan terkungkung oleh hal yang sifatnya duniawi. Sekali lagi, sebagai satu simpulan bahwa
al-anwaru matoyal qulubi wal asrori menjadi pijakan yang sangat penting bagaimana kita secara bertahap mengelola tata batin begitu ya, atau hati yang ada dalam diri kita dengan senantiasa mencoba dan senantiasa berusaha untuk mendapatkan cahaya-cahaya ilahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.